ini adalah satelit internet pertama milik Indonesia. Ya, baik. Jadi pemerintah ini kan sejak beberapa tahun lalu, kurang lebih sejak 2006 ini mempunyai program untuk transformasi digital. Nah, peluncuran satelit Satria 1 adalah dalam rangka transformasi digital. Jadi memang yang perlu diketahui saat ini, kebutuhan internet di daerah 3T ya, atau rural area, terdepan, terluar, dan terpencil ini memang sangat dibutuhkan. Sehingga satelit ini merupakan salah satu solusi yang paling efisien dan paling cepat yang bisa kita lakukan. Realisasi pemerataan pembangunan infrastruktur yang selalu dikumandangkan sejak Orde Baru terasa hasilnya pada era pemerintahan Joko Widodo. Infrastruktur kembali menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak dimulainya era kepemimpinan Jokowi. Selama pemerintahannya, Jokowi bergerak cepat melaksanakan pembangunan. Sejumlah mega proyek dengan nilai strategis diluncurkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia. Tidak hanya infrastruktur transportasi, infrastruktur air, infrastruktur energi, tapi juga digital. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa ekonomi digital adalah kunci masa depan baru ekonomi Indonesia, menyumbang 15,5% PDB global dan membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. Dalam mendorong ekonomi digital, Jokowi pun menekankan bahwa kesetaraan akses digital menjadi kunci. Untuk itu, pemerintah terus mendorong dari segi pembangunan infrastruktur digital karena dapat menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana kegiatan ekonomi tetap harus dapat berjalan tanpa lagi diperlukan interaksi secara fisik. Pemerintah Indonesia pun tidak main-main dengan komitmen ini. Salah satunya ditandai dengan mengudaranya satelit Republik Indonesia atau Satria 1 yang mana merupakan satelit internet pertama milik pemerintah Indonesia yang sukses meluncur ke angkasa. Satria 1 meluncur pada pukul 18.21 waktu setempat, atau sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dari Cape Canaveral Space Launch Complex 40 atau SLC-40 Florida, Amerika Serikat. Setelah proses peluncuran, satelit Indonesia ini akan dipantau oleh Thales Alenia Space untuk memastikan seluruh perangkat bisa berfungsi dengan baik. Nantinya, satelit yang disiapkan untuk menghadirkan internet bagi masyarakat Indonesia di wilayah terdepan, tertinggal, terluar atau 3T itu akan mengisi orbit di 146 bujur timur. Sebagai informasi, satelit Satria 1 diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik SpaceX, perusahaan milik Elon Musk. Masuk dalam kategori satelit multifungsi, Satria 1 disebut sebagai satelit dengan kapasitas terbesar di Asia, karena secara keseluruhan memiliki kapasitas transmisi 150 Gbps. Satelit ini akan menghadirkan layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik. Dalam hal ini, pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersyukur, yakni atas kesuksesan peluncuran Satria 1. Sementara pelaksana tugas Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Kominfo Arief Trihardianto, mengharapkan agar Satria 1 akan menempati orbit dan beroperasi dengan baik. Dia menjelaskan bahwa Satria 1 akan bergerak menempati orbit pada 146 derajat bujur timur yang berada di atas langit Papua. Menurut Kementerian Kominfo, satelit ini diluncurkan untuk mendukung pemerataan pembangunan terutama infrastruktur digital di pusat-pusat layanan publik seluruh Indonesia, terutama wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh teknologi fiber optik. Yang mana satelit ini ditargetkan berfungsi secara bertahap mulai Januari 2024. Sementara itu, mantan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran satelit Republik Indonesia atau Satria 1 ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama untuk pemerataan akses internet. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firly Haganinduto memprediksi dalam 5 tahun ke depan ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang pesat dan mampu mencapai 3.216 triliun rupiah pada tahun 2027 mendatang.
Selain itu, pihaknya juga memprediksi pada tahun 2027, sektor ekonomi digital akan meningkat sekitar 14% dari total GDP Indonesia. Sehingga pertumbuhan GDP Indonesia akan tumbuh 23.533 triliun rupiah. Artinya adopsi teknologi yang semakin luas di berbagai sektor telah mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Dengan pemerataan infrastruktur digital ini, Erick Thohir pun optimis Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2023 ini. Karena nilai digital ekonomi pada periode tersebut diperkirakan mencapai 4.800 triliun rupiah. Ekonomi digital sendiri juga menjadi salah satu isu yang dibahas saat kepemimpinan Indonesia di KTT ASEAN 2023 beberapa waktu lalu. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia akan meningkatkan investasi, yakni dalam infrastruktur digital yang tangguh guna memperkuat ekonomi digital di ASEAN. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kunci untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi digital di Indonesia adalah inovasi dan kepercayaan. Hal itu perlu dilakukan karena ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.